yang suka beliin ini buat keluarga pas lagi di Bogor? Pasti deh udah tahu banget sama kue lapis yang satu ini. Hayo, siapa yang doyan? Ternyata kue lapis nggak cuma dari Surabaya doang ya bos. Kota hujan Bogor juga punya, namanya kue lapis talas Bogor. Kue lembut yang mirip bolu ini merupakan oleh-oleh populer kota Bogor. Siapa sangka kan dulunya cuma diproduksi di dapur rumahan biasa, sekarang udah pakai mesin canggih dengan skala pabrik. Mantap ya. Itu artinya bisnis lapis Bogor ini punya cuan yang gak main-main bos. Hai bos, percaya nggak dari usaha lapis rumahan ini saya bisa bikin pabrik sebesar ini? Penasaran? Yuk ikutin saya. Lihat deh pabriknya bos, gede banget kan? Gak heran deh kalau ribuan kue lapis diproduksi di sini setiap harinya. Butuh bertonton tepung, gula, keju, dan masih banyak lagi. Semua pekerjanya pun sangat profesional dan terjaga kebersihannya. Eits, jangan cuma lihat langsung pabriknya ya bos. Di sini kue lapis yang dirintis Teh Rizka dan suaminya ini dimulai justru saat kondisi finansial mereka tuh benar-benar minus. Awal berumah tangga, mereka mencoba beragam usaha. Tapi semuanya tidak ada yang bertahan lama. Yang ada malah bikin kondisi keuangan makin nyungsep. Mulai dari cicilan rumah yang gak kebayar, sampai harus menjual mobil dan cuma menyisakan uang Rp500.000 saja. Memutar otak dengan modal yang minim, Teh Rizka pun terinspirasi dengan kue lapis asal kampung halamannya, Surabaya. Tapi kalau samaan bikin lapis Surabaya, pasti kalah strategi lagi dong ya. Jadi aja deh, Teh Rizka berinovasi mengganti bahan utamanya dengan tepung talas. Yang pada saat itu ternyata gak banyak dilirik orang bos. Dan talas sendiri merupakan salah satu oleh-oleh ikonik asal Bogor. Warna ungu talas inilah yang bikin bolu lapis ini jadi favoritnya para wisatawan yang berkunjung ke Bogor. Sampai akhirnya kita ngelihat potensi Bogor gitu ya, Bogor sebagai kota pariwisata gitu ya. Setiap weekend selalu penuh didatengin wisatawan gitu. Wah, bagus banget nih gitu kan kalau misalnya kita bikin oleh-oleh gitu ya. Ini nih yang namanya ATM. Amati, tiru, lalu modifikasi. Sehingga ada kebaruan yang bikin produknya beda dari yang lain. Ternyata hasilnya mengejutkan bos. Bolu lapis talas buatan Teh Rizka disukai oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Teh Rizka pun kembali memberanikan diri untuk memasarkan lapis Bogor buatannya. Awalnya kita pemasaran door to door karena dulu kan juga belum ada media sosial gitu ya Mbak. Jadi karena juga belum bisa buka toko, waktu itu ya kita datengin satu-satu dari rumah ke rumah. Kemudian kita mulai masuk ke komunitas, terus lalu kita masuk ke Disperindak gitu ya, Kota dan Kabupaten Bogor. Nah di situ kita dapat akses untuk dapat pameran-pameran gratis tuh gitu. Ternyata untuk mengenalkan lapis Bogor kepada masyarakat itu gak semudah yang dibayangkan. Karena kue lapis yang dibuatnya berbahan talas jelas berbeda ya dengan lapis Surabaya ataupun lapis legit yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat luas. Waktu itu kita sampaikan lapis Bogor tuh apa gitu. Terus kemudian apalagi kita angkat juga talas gitu ya. Orang nggak terbiasa ngolah talas gitu ya. Ini nanti gimana? Nanti gatel nggak gitu kan? Kalau misalnya salah ngolah talas tuh gatel gitu ya. Nanti gatel nggak makannya gitu. Nah, akhirnya kita benar-benar datang satu-satu gitu, cobain produknya, terus edukasi konsumen. Ini loh yang namanya lapis Bogor gitu. Usaha lapis Bogor yang dimulai sejak tahun 2011 lalu ini memang berasal dari dapur rumahan biasa. Tak jarang Teh Rizka mendapati kue-kue bikinannya memiliki ukurannya yang berbeda-beda. Tapi lambat laun, usahanya mulai membuahkan hasil. Permintaan semakin meningkat. Ia pun mulai membeli peralatan dengan kapasitas besar dan tentunya yang lebih canggih juga bos. Akhirnya, Teh Rizka mampu membangun pabrik untuk produksi lapis Bogornya pada tahun 2016. So, butuh 5 tahun untuk berjuang sampai ke titik ini ya bos.
Kalau dulu hanya mempekerjakan paling banyak 50 orang aja, kini Teh Rizka mampu mempekerjakan lebih dari 500 orang karyawan. Wow, dengan kapasitas produksi ribuan loyang bolu lapis per harinya, bos. Gak kaleng-kaleng kan? Jadi yang pertama dan paling besar di industri bolu lapis, saat ini Lapis Bogor Teh Rizka memiliki 12 varian rasa berbeda. Kerennya nih bos, meski memproduksi ribuan bolu lapis, tapi semua bahan tidak ada yang menggunakan pengawet. Makanya penting banget untuk menuliskan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa di kemasan. Anyway, setidaknya sudah ada 7 toko resmi lapis talas yang tersebar di wilayah Kota Bogor saja. Belum termasuk para mitra yang memiliki reseller yang beranak pinak lagi bos. Hehe. Mau tahu omsetnya? Kebayanglah ya, kalau berhasil menjual ribuan bolu lapis setiap harinya, lalu harga rata-rata kisaran 30.000 sampai 35.000. Wow, pasti cuan lah. Bisa sukses seperti sekarang, Teh Rizka banyak belajar dari pengalaman. Jadi bos, intinya dalam membangun usaha yang penting fokus dan persisten. Yang penting cuan bos. Bos, zaman now mah bentar-bentar healing ya. Padahal mah bilang aja pengen liburan. Oke, yang gabut gak ada rencana liburan today, kuy kita jalan-jalan ke Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Puncak 2 Bogor. Lewat Jonggol, healing gak sekedar healing, kita sekalian cari inspirasi cuan bos. Nah, hari ini kita bakal berguru pada ahlinya. Bagaimana cara mengembangkan tempat wisata yang tadinya biasa aja, lalu dikonsep dengan kece dan tada, jadi auto rame. Halo bos, saya Arifin dari Villa Kayangan Bogor. Mau tahu serunya cuan dari para wisata? Yuk ikut saya jalan-jalan. Melihat peluang dalam industri wisata yang cukup besar, membuat pengusaha asal Pontianak ini gak ragu bos untuk mencoba peruntungan. Yap, dia tahu banget kalau orang Indonesia tuh haus hiburan dan suka foto-foto. Terbukti 6 tahun berjalan, objek wisata yang ia bangun berkembang pesat dengan sejumlah fasilitas lengkap, plus kebanjiran ribuan wisatawan per bulan. Memiliki background sebagai pengusaha kopi di kawasan Bogor, membuat Pak Arifin akhirnya membeli tanah seluas 1 hektar pada tahun 2016. Tadinya sih cuma buat investasi membangun villa pribadi. Di tengah rencana yang ia buat, akhirnya Pak Arifin berubah haluan. Ia malah membuat kolam renang yang dibuka untuk umum. Sebetulnya saya nggak ada sama sekali latar belakang pariwisata. Ini hanya suatu kebetulan aja. Kebetulan penduduk sini, masyarakat sini membutuhkan kolam renang. Karena mereka yang sekolah-sekolah di sini berenang jauh. Ternyata warga sangat antusias bos. Lanjut deh tambahin berbagai fasilitas biar pengunjung semakin betah. Pak Arifin juga membuat beberapa paket wisata renang untuk anak-anak. Yap, target awalnya anak-anak. Karena kalau anak-anak libur, orang tua, om tante, kakek neneknya kan juga biasanya ikut tuh, ya kan? Saat tempat-tempatnya sudah dikenal, tahun 2017 Pak Arifin kembali memperluas bisnis wisatanya dengan membangun penginapan dan villa. Total saat ini luas kawasan wisata miliknya mencapai 4 hektar. Mantep kan bos? Padahal tuh awalnya cuma nargetin anak-anak aja loh. Ini artinya pelaku bisnis harus benar-benar mengenal target pasarnya. Kalau sudah yakin, pengembangan yang dilakukan gak bakal sia-sia bos. Malah bisa jadi ladang cuan baru. Di sini sendiri setidaknya ada 11 wahana permainan, 34 spot foto, penginapan, villa, camping ground, kolam renang, resto, dan lainnya. Target marketnya pun diperluas menjadi family yang membidik pasar keluarga. Bisnis tempat wisata tentu juga membuka peluang lapangan kerja.
Saat ini Pak Arifin dibantu 70 orang karyawan tetap. Menurut Pak Arifin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum terjun ke bisnis wisata. Inovasi nomor satu. Kalau semua kita tidak ada inovasi di wisata, itu akan mati. Harus ada perubahan terus. Jadi orang nggak bosan. Inovasi di sini artinya menjadi berbeda. Semakin unik konsep yang ditawarkan, makin kepo deh tuh orang pengen dateng. Tahu apa yang membuat orang awalnya tertarik? Yap, gapura ala Bali ini bos, yang meniru konsep gapura di Pura Lempuyang Luhur Bali dengan latar belakang Gunung Agung. Tips berikutnya adalah service. Yap, bisnis wisata adalah bisnis jasa bos. Makanya beri pelayanan terbaik pada para pengunjung agar pada betah. Saat ini orang-orang juga bebas memberi penilaian di media sosial. Semakin bagus review, pengunjung yang datang akan semakin banyak. Dan ini juga jadi ajang promo gratis bos. Jangan lupa bos, lakukan pemeliharaan berkala wahana di tempat wisata karena menyangkut keselamatan para pengunjung. Untuk tiket masuk sendiri, tawaran harga yang diberikan mulai dari Rp35.000 saat hari biasa dan Rp40.000 di akhir pekan. Ini sudah termasuk beberapa wahana foto dan free kolam renang, bos. Sedangkan fasilitas lainnya seperti penginapan, permainan ekstrim, dan makan di restoran, tentunya pengunjung harus menyiapkan kocek tambahan. Bos, kira-kira berapa sih omset dari bisnis wisata ini kalau diambil dari average penjualan tingkat masuk tiap bulannya? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau kita tiket dibagi dua, weekday dan weekend. Kalau weekday itu 35.000, weekend itu 40.000. Nah, kalau totalkan per minggu sekitar 3.000 orang pasti ada masuk. Kalau diakumulasi, berarti 3.000 tiket dikali 1 bulan, kemudian dikali Rp35.000 per tiket. Dalam sebulan, omset dari tiket saja mencapai Rp420 juta, bos. Tiket, bos. Itu baru tiket doang loh ya. Belum termasuk fasilitas lainnya. Duh, bagian hitung omset orang itu emang bikin gemes ya. Hahaha. Keuletan, kita harus urut. Terus harus ada keberanian, harus berani. Ya, dan harus pemikiran, jangan selalu cari cuan. Ya, cuan itu akan ikutin. Kalau kita inovasi bagus, dengan sendirinya cuan itu mengikuti kita. Hayo, tahu nggak ini namanya apa? Yang jawab kepiting? Salah ya bos. Ini namanya rajungan. Ya, masih saudaraan sih. Tapi rajungan hidupnya di laut dan bodinya lebih ramping ya. Mungkin karena kebanyakan ngelawan ombak kali ya. Haha. Gak kalah sama si kepiting nih bos. Rajungan juga enak dibikin aneka kuliner yang menggugah selera. Apa artinya? Artinya rajungan banyak yang suka. Nah, kalau banyak yang suka, bisa banget nih dijadiin bisnis. Dibanding kepiting, gizi rajungan lebih tinggi bos, tapi lemak dan kolesterolnya rendah. Lihat saja olahannya yang menggoda ini bos. Bos, kalau makan olahan rajungan yang ditumis sama bumbu itu, biasa ya. Udah pernah belum nih nyobain rajungan dalam bentuk kerupuk? Seperti kerupuk pada umumnya, teksturnya renyah dan rasanya gurih-gurih enyoy. Segurih cuan yang bisa dihasilkan bos. Kuilah kenalan sama pebisnis yang berada di balik bisnis rajungan enak ini. Hai bos, daging rajungan emang tipis tapi cuannya tebal banget. Mau tahu caranya? Ikutin aku ya. Dewi Fatimah, tapi panggil saja Teh Dewi, biar lebih akrab. Awal mula bisnis ini dimulai sejak 12 tahun lalu di Kampung Kramat, Tangerang, Banten. Gak langsung bikin kerupuk bos. Teh Dewi hanya membangun rumah produksi pemisahan cangkang dan daging rajungan saja. Dulu sih sekedar ingin memanfaatkan hasil laut dari daerah tempat tinggalnya. Tapi gak mau usahanya cuma gitu-gitu aja. Teh Dewi pun memutar otak agar rajungan olahannya punya nilai jual lebih. Dan aku berinisiatif memiliki 2 produk lokal dan produk untuk ekspor.
Ada beragam produk olahan yang dibuat oleh Teh Dewi, mulai dari kerupuk, nugget, bakso, sampai abon yang terbuat dari daging rajungan serta telurnya. Gak mau main-main dalam usaha, Teh Dewi selalu menomorsatukan bahan baku agar produk yang dihasilkan berkualitas. So, namanya bisnis kuliner ya bos, penting banget nih memastikan selalu dalam keadaan segar. Lihat aja tuh bos, saat proses pemisahan daging dari cangkang rajungan berlangsung, si rajungan harus selalu diselimuti es serut agar kondisinya gak gampang rusak. Emang deh, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gencar memperkenalkan produknya, kini Teh Dewi sampai kewalahan memenuhi permintaan pasar. Kalau soal inovasi, emang Teh Dewi jagonya. Tapi untuk pemasaran, sang suamilah yang memegang kendali. Biasanya kita ada di online shop, terus ada reseller juga, terus kayak dropship sama warung-warung kecil. Meski skala produksinya masih semi pabrik, namun dalam satu hari saja mereka bisa mengerjakan 2-3 ton rajungan utuh dan menghasilkan 3-8 kuintal daging rajungan. Wih, beratnya daging memang sangat tergantung juga dari besar kecilnya rajungan. Tahu kan? Kadang gede cangkang doang. Haha. Nah, bos, rajungan dengan size yang lumayan besar khusus diambil dagingnya aja. Sedangkan yang ukuran kecil baru deh diolah jadi produk turunannya. Kerupuk rajungan jadi salah satu produk bestsellernya Teh Dewi nih. Pembuatannya sih hampir sama dengan kerupuk pada umumnya. Yang membedakan hanyalah penggunaan daging rajungannya, bos. Untuk pembuatan kerupuk aja, Teh Dewi bisa menghasilkan ratusan kemasan dalam satu hari. Dengan harga jual paling murah Rp10.000. Kebayang gak tuh bos, berapa cuan yang dihasilkan? Nah, kalau untuk per bulan sih alhamdulillah dari 300 sampai 500 juta itu penghasilannya untuk saat ini ya. Tapi tergantung dari kondisi, kembali lagi posisi harga dagingnya berapa itu mengikuti dari pabrik. Bener-bener nih rajungan, bikin cuan banget. Padahal dulu modal awalnya cuma 5 juta rupiah aja loh bos untuk membeli perlengkapan produksi dan rajungan sebanyak 2 kuintal. Kalau dulu hanya sanggup mempekerjakan 15 orang aja, sekarang ada 100 orang karyawan yang ia karyakan. Tentu saja para pekerja ini diambil dari warga yang tinggal di sekitar pabrik. Alhamdulillah banget ya bos, bisa buka banyak peluang pekerjaan. Eits, jangan cuma lihat gurih cuannya aja bos. Hingga bisa seperti saat ini, Teh Dewi juga melalui banyak proses perjuangannya loh. Gak cuma enak-enaknya doang. Asal tahu aja bos, rumah produksi rajungan kupas di sekitaran Teh Dewi ternyata cukup banyak loh. Which is, saingannya juga banyak tuh. Banyak banget tantangannya jatuh bangun. Pastinya adanya yang namanya pesaing-pesaing gitu kan. Tapi itu semua bukan hal yang beban untuk kami gitu. Dengan adanya mereka seperti itu ya kami termotivasi juga gimana caranya aku harus memiliki produk unggulan yang beda dari mereka. Siap, terus berinovasi dan pinter-pinter baca peluang pasar yang terus dipegang Teh Dewi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, kalau yang lain masih sibuk ngupas-ngupasin rajungan doang, Teh Dewi udah selangkah lebih maju dengan memproduksi produk turunannya ini, bos. Selain nilai jualnya juga lebih tinggi, harga rajungan yang kerap berubah-ubah gak bikin ketar-ketir lagi. Apalagi pemasok rajungan yang didapat gak cuma dari daerah Banten aja, tapi juga dari Kerawang hingga Lampung. Jalanin usaha emang gak mudah, bos. Tapi harus pinter strategi, bukan cuma kerja keras. Tapi harus kerja cerdas, yang penting cuan bos. Bos, yang suka sama keramik? Wah, kudu banget nih belajar gimana cara membuat keramik berkualitas. Asal tahu aja nih, saat ini banyak kafe dan restoran besar yang butuh gelas dan piring keramik custom. Peluang cuan banget ya. Bagaimana membangun bisnis keramik yang anti rugi?
Makanya yang mau kaya jalur halal, saksikan terus Cuan Bos setiap hari Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Nah, biar makin gampang atur modal dan pengeluaran, wajib banget nih download Alobank, bank digital masa depan yang bikin hidupmu lebih mudah. Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman. Bayar semua tagihan, fasilitas transfer gratis ke semua bank, sampai diskon belanja. Dijamin untung, bos. Jangan lupa download ya. Selamat berakhir pekan dan yang penting cuan, bos.